Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners. Ketemu lagi di hari Jumat di akhir pekan, ya kan, bersama saya Andri Susanto dan juga Om Ramdhani Bur. Iya, kalau udah ada dia pasti ngomonginnya olahraga. Olahraga, Ya. betul. Nah, ini lagi rame banget nih ajang-ajang olahraga internasional. Banyak banget di weekend ini, Mas. Di weekend ini ya. Salah satunya yang nanti nih di akhir pekan, di hari Minggu ada MotoGP. Ya, betul. Ya, MotoGP ini banyak banget yang nonton ya, Om Bur. Banyak banget. Di kita banyak yang nonton. Di kita ya? banyak yang nonton. Di Morning Zone, Oke Zoners pada seneng ngulik motor. Betul. Iya. Berharap motornya kayak motornya Mark lah. Ngebut semua ya. Ngebut semua. Nah, ini kira-kira kansnya gimana, Om Bur? Ya kan ini merupakan seri keempat berarti Seri ya, keempat, di MotoGP betul. 2025 Nah, sebelum ya. di Argentina ya? Sebelumnya di Amerika. Amerika, Pertama kan pertama di mana? Thailand. Thailand, lanjut ke Argentina, Amerika, dan Amerika, sekarang iya, di betul. Qatar. Di Qatar. Jadi kan Marc Marquez tuh sempat dominasi lah ya. Yes. Maksudnya di Thailand Thailand juara, juga, di Argentina juara. Bahkan di Amerika pun sempat juara di sprint race. Cuma saat di balapan utamanya Marquez gagal finish karena terjatuh di lap ke-9. Padahal saat itu posisinya dia juga lagi mimpin balapan ya. Akhirnya yang menang rekan timnya nih, Bagnaia. Kemenangan ini Ducati juga ya? Ducati juga, jadi Ducati Corse ya. Akhirnya Marquez untuk pertama kalinya gagal juara dan sekaligus gagal finish. Sedangkan sang adik nih Alex Marquez konsisten nih terus di peringkat 2 dari Thailand sampai di Amerika. Makanya sekarang di klasemen Alex Marquez yang mimpin dengan 87 poin. Diikuti Marc Marquez dengan 86 dan karena gagal finish dan di peringkat ketiga ada Bagnaia dengan 75 poin. Nah, jadi jadi Bagnaia setelah juara di Amerika jadi ada harapan nih buat ngejar perolehan poin Marquez. Nah, apalagi kan Bagnaia punya catatan manis kemenangan di sirkuit Losail tahun lalu ya. Di MotoGP Qatar 2024, Bagnaia merupakan juara saat itu. Nah, jadi bagaimana dengan Marquez? Nah, Marquez ini sudah lebih dari 10 tahun nggak juara di Qatar nih. Dia terakhir kali juara tuh tahun 2014. Saat itu kan dia sangat dominasi MotoGP 2014, tapi setelahnya dia lebih sering finish peringkat 2. Dia beberapa kali kalah dari Dovizioso ataupun rider-rider lain gitu. Nah, makanya sih kalau saya melihat sih kecenderungannya memang Ducati memang masih dominan di Qatar karena di 3 tahun terakhir ini pemenangnya selalu dari Ducati ya. Di tahun 2022 ada siapa? Di 2022 ada Bastianini. Bastianini waktu itu main di Gresini Racing tim satelitnya Ducati. Tahun 2023 ada Giantonio tuh pembalapnya sekarang di timnya Valentino Rossi VR46. Sekarang atau di tahun 2024 itu Bagnaia yang juara. Jadi makanya kalau saya lihat kansnya pun Bagnaia lebih besar ya. Bagnaia lebih besar. Apalagi juga ada mantan pembalap MotoGP ini Sylvain Guintoli melihat kans Bagnaia juara di Qatar lebih besar ketimbang Marc Marquez. Nah, alasannya juga karena mental ya. Mental Bagnaia lagi tinggi-tingginya setelah juara di Amerika. Ditambah lagi dia juga punya pengalaman juara di Qatar tahun lalu. Makanya ini jadi momentum Bagnaia nih untuk paling nggak menjaga nama baik Valentino Rossi. Jadi kan sebenarnya Bagnaia ini kan nggak bisa dipungkiri merupakan anak buah dari Valentino Rossi ya. Dia pernah ngenyam pendidikan lah di VR46 atau di akademi milik Valentino Rossi. Jadi kalau misalnya dengan Bagnaia juara di Qatar, otomatis Marquez makin tertekan nih buat dalam perebutan gelar juara MotoGP. Jadi bisa dibilang Bagnaia ini bisa jadi penyelamat muka Valentino Rossi. Karena kalau Marquez juara di akhir musim, otomatis gelar juara MotoGP Marquez sama persis dengan Rossi di kelas Premier atau kelas utama MotoGP. Sekarang kan Valentino Rossi punya 7 gelar, sedangkan Marquez punya 6 gelar. Kalau Marquez juara di Qatar, peluangnya untuk juara di tahun ini kembali terbuka lagi. Tapi sebaliknya kalau Bagnaia yang menang, kansnya untuk ngejar Marquez di klasemen sangat besar, sekaligus untuk nutup peluang, bukan nutup sih, maksudnya memperkecil peluang atau paling nggak ngejegal ambisi Marquez untuk menyamai perolehan gelar juara Rossi. Tapi apakah Marquez akan diam saja? Yang pasti sih enggak ya. Kan kita lihat dia ya di usia yang sekarang sudah 32 tahun tuh dia masih emang sih
sekarang jauh lebih dewasa ya. Iya, dewasa tuh berarti nggak gerasa-gerusuk ya? Nggak gerasa-gerusuk di usia 20-an. Lebih kalem lah mainnya. Bener, di usia 20-an kan dia lebih gerasa-gerusuk ya. Iya, betul. Kadang-kadang dia start dari peringkat bawah pun atau habis terjatuh tuh dia biasa langsung ngotot balap-balap pembalap lain dan imbasnya banyak pembalap juga yang sering kesenggol dia. Tapi sekarang udah beda sih, dia lebih wise gitu ya. Ujung-ujungnya juga ya hasil yang didapatkan juga impresif banget kan di awal musim ini, terlepas dari nasib apes di Amerika kemarin. Dan yang menarik ini sebenarnya Alex ya. Nah, benar. Nah, Alex ini sebenarnya bisa dibilang underrated nggak sih awalnya? Karena dia mungkin ada di bayang-bayang kakaknya ya. Kakaknya, karena kan musim lalu pun Alex di Gresini Racing tuh nggak terlalu kelihatan ya, karena namanya ketutupan sama Marc Marquez. Sekarang dengan berpindahnya sang kakak ke tim pabrikan, sedangkan dia otomatis naik nih jadi pembalap utama Gresini. Jadi namanya langsung melonjak banget. Tapi sebenarnya nggak kaget sih kenapa Alex bisa gemilang banget di tahun ini, karena kan dia bisa gunain motor yang sebenarnya speknya nggak jauh berbeda ketimbang pabrikan Ducati ya, seperti yang digunakan Bagnaia ataupun Marc Marquez. Makanya dia kan tahun ini pakai GP24 ya, alias tahun lalu dipakai Jorge Martin juara MotoGP 2024. Makanya sebenarnya dia udah dapat senjata yang benar-benar bagus nih. Sekarang tinggal bagaimana Alex Marquez manfaatin senjata ini buat akhirnya bisa bikin dia mencapai gelar pertama di MotoGP Karena kan semenjak dia naik kelas nih belum pernah juara. Jangan juara, buat menang balapan pun cuma hitungan jari. Karena dia kan pas pertama promosi itu di tahun 2020 dia naik membalap bersama Repsol Honda ya. Saat itu juga bareng Marc Marquez juga. Tapi ya saat itu nggak terlalu menonjol juga. Tutup terus dia. Tutup terus, karena motornya juga saat itu kan nggak gitu bagus, nggak terlalu bagus juga. Benar. Baru di tahun ini dapat motor benar-benar kompetitif. Makanya kita lihat nih gimana peluangnya. Nah, dia juga bisa jadi berpotensi menang juga di Qatar. Karena kan ya itu dia, karakter sirkuit Losail itu juga ada beberapa trek lurus tuh yang biasanya nguntungin Ducati kan. Nah, makanya ya sangat menarik nanti sih hasil akhir balapan akhir pekan nanti. Wah, ini nih patut dinanti nih ya. Betul. Ya, berarti 3 orang ini sebenarnya yang jadi spotlight ya dalam balapan nanti. Sama ini sih paling Mas, Jorge Martin ya. Oh, karena Jorge kan Martin juga ya. Ini comeback-nya dia nih. Betul. Setelah cedera di tes pramusim, dia absen di 3 balapan dan akhirnya dia bakal ikut atau comeback ya di race MotoGP Qatar. Cuma Jorge Martin sih dia agak khawatir dengan kondisi fisiknya. Dia menilai agak ragu untuk menyelesaikan balapan di akhir pekan ini. Cuma kan itu bisa jadi cuma ya sekedar saywar lah ya. Maksudnya kayak bikin supaya pembalap tim lain tuh lengah. Tapi faktanya ya bisa jadi dia langsung gila nih. Karena kan rekan timnya juga si siapa? Marco Bezzecchi juga beberapa kali sempat nyodok juga nih di balapan 3 race sebelumnya. Makanya kiprah Jorge Martin di Aprilia sangat ditunggu banget nih. Karena kan di luar Ducati, Aprilia mungkin tim pabrikan yang berpotensi yang menyulitkan Ducati di tahun ini. Iya, benar. Dan di tahun ini Aprilia tanpa Jorge juga nggak kelihatan sebenarnya. Belum kelihatan. Tapi ini bisa jadi kejutan ya. Bisa jadi. Artinya dengan motor Aprilianya dia di tahun ini, Jorge Martin itu bisa tiba-tiba melesat. Apalagi statusnya juara bertahan MotoGP ya. Itu dia. Dia nggak mau lah, maksudnya jadi juara bertahan terburuk. Maksudnya setelah juara di tahun depannya ngedrop banget ya kan. Seperti yang dialami Juan Mir ya. Setelah juara bareng Suzuki di tahun 2020 kan, di tahun setelahnya hilang gitu aja. Benar. Dan ya berarti ini ada 4 ya. Ada 4 yang di spotlight. Nah, tapi nanti persaingan dari keempat ini, kalau menurut Om Bur sendiri kira-kira siapa yang unggul? Ya kalau saya melihat sih memang masih ada di 2 nama ya, di antara Bagnaia atau Marc Marquez. Tinggal bagaimana dia bisa menjaga kondisi bannya juga, karena kan biar bagaimanapun ban juga sangat krusial ya. Sangat krusial dalam balapan, pemilihan strategi, nanti dia bakal menggunakan ban lunak atau ban keras itu juga bisa jadi salah satu penentu kemenangan. Makanya kalau saya melihat sih memang, kalau saya pribadi sih condong ke Bagnaia yang lebih berpeluang untuk menang, karena ya pengalaman dia menang di Qatar tahun lalu itu bisa jadi modal ketimbang Marquez yang sudah 11 atau 10 tahun nggak juara di Qatar gitu. Dan ini kita menunggu banget ya
kiprah di Qatar ini ya. Benar. Akan seperti apa? Karena otomatis nanti klasmen akan bisa bergeser kalau juaranya berubah lagi nih siapa. Benar. Ya kan? Dan ini kita tunggu ya, Okezoners ya. Maunya kayak gimana nih kita nih? Ya kan kita juga penasaran nih. Setelah kemarin tanding di Lebaran ya. Pas banget Lebaran. Hari H. Pas banget Lebaran. Balapan jam 2 pagi, kita jam 7 udah sholat gitu. Nah, itu dia tuh benar. Makanya saya nggak nonton tuh sebenarnya. Yang terakhir di Argentina. Yang di Amerika kan yang pas Lebaran kan. Betul. Terakhir nonton di Argentina. Iya, terakhir nonton di Argentina. Makanya terus yang kayak ini nggak update lagi nih, kayak gimana nih. Tapi pas dilihat kelas P-nya, waduh jatuh lagi. Langsung tipis banget. Makanya di Amerika itu sempat seru sih, karena sebelum balapan kan para pembalap tuh udah pada pakai ban basah ya, karena diprediksi bakal hujan. Cuma beberapa menit sebelum race, tiba-tiba semua pembalap pada masuk ke area pit stop buat ganti motor, karena ada pemberitahuan balapan bakal berlangsung kering gitu. Jadi akhirnya mereka pakai ban kering. Nah, Marquez tuh saat itu jadi pembalap pertama yang mutusin pakai ban kering. Dan akhirnya diikuti pembalap lain. Gitu. Oh. Iya. Dan ini selain MotoGP, ini juga ada ini ya, euforia yang masih berasa sampai sekarang. Benar. Ya itu tentang timnas Nggak Indonesia. ada habisnya emang U17. Iya. Benar. Yang akhirnya lolos nih Om Bur ya. Benar. Pertama kalinya ya. Pertama kali. Lewat jalur kualifikasi. Bukan tuan rumah nih ya. Bukan tuan rumah. Iya. Nah, menurut Om Bur sendiri, memang dari sisi kualitas anak-anak muda kita ini seperti apa sih Om? Ya memang sih kalau saya melihat dari U17 asuhan Novarianto nih pertahanan jadi kekuatan utama mereka gitu. Selain organisasi atau ya umpan-umpan pendek yang mereka miliki. Jadi memang kalau saya lihat dari 5 laga resmi terakhir nih timnas Indonesia, mereka cuma kebobolan 1 gol. Itu pun dari titik putih saat lawan Yaman. Jadi kan itu nunjukin kalau mereka punya pertahanan kuat ya. Lagi lawan Korea kan tuh kita bisa lihat di gambar bagaimana sih organisasi pertahanan yang dipimpin Putu Panji bisa nutup pergerakan pemain-pemain Korea Selatan yang sangat eksplosif ya. Maksudnya secara penampilan fisik tuh pemain Korea memang lebih besar badannya. Cuma kita nggak takut untuk tampil ngotot, karena kan banyak tuh dalam video beredar di ruang ganti, Novarianto bilang ke para pemainnya, kamu harus berani lari mas, katanya. Jangan pernah berhenti lari, kalau pengen sukses. Maksudnya, iya benar. Maksudnya itu beredar tuh di mana-mana kan, tuh di kan? media sosial. Jadi pokoknya Novarianto tuh memberi pesan ke para pemainnya tuh supaya jangan malas. Di locker room lu kalau pengen berhasil. Mereka lagi pada duduk begitu. Terus bapaknya marah-marah. Bapak marah-marah. Jadi dari situ mungkin ya pemain kita jadi termotivasi juga karena Nova yang memang dikenal sebagai pelatih tegas. Dan itu sih pelatih tegas itu sangat dibutuhin juga di level kelompok umur ya. Dan terbukti. Dan kita sudah mulai pelan-pelan melihat hasilnya. Timnas kita lolos ke Piala Dunia U17. Dan satu lagi nih Piala Dunia U17 kan bakal tampil dengan format baru ya. Ada 48 negara yang mana jumlah peserta meningkat 2 kali lipat ketimbang sebelumnya. Jadi ada perubahan format sih sebenarnya. Dan itu juga membuka kans Indonesia untuk lolos ya. Karena sebelumnya kan kita Asia cuma dapat jatah 4 tim kan. Biasanya kita Asia itu wakilnya masuk ke Piala Dunia asalkan bisa lolos ke semifinal Piala Asia. Nah sekarang kan agak ringan nih syaratnya lolos ke perempat final. Cuma kita juga jangan mendiskreditkan bilang kan ada salah satu pelatih dibilang Piala Asia U17 sekarang lebih mudah karena buat masuk Piala Dunia cuma lolos ke perempat final. Cuma kita lihat sendiri lawan kita Korea loh. Kita bisa ngalahin Korea. Yaman juga pun itu tim kuat. Di kualifikasi Yaman bisa juara grup di kualifikasi loh. Dan kita bisa mempercundangi Yaman dengan skor telak kan 4-1. Dan itu pun satu-satunya gol Yaman dari penalti kan. Jadi makanya secara permainan kita udah oke. Kalau saya lihat sih memang dia dari sisi pertahanan memang sangat disiplin ya anak-anak ini. Benar. Dan memang tertutup rapat semua. Ya, ketika ada pemain lawan yang memegang bola atau mengontrol bola untuk masuk ke dalam kotak penalti itu selalu disapu bersih. Itu pun saat kita dihukum penalti lawan Yaman itu bisa dibilang masih bisa didebatin lah ya, karena tackle Putu Panji itu masih mengenai bola ya. Cuma karena mungkin wasit males ngecek VAR, jadi udah kasih penalti aja lah. Posisi kita juga sudah unggul 2-0 saat itu. Jadi sebenarnya cara
Iya, organisasi pertahanan ini memang jadi tulang punggung timnas U17 Aswan Novarianto. Makanya kita lihat nih bagaimana kelanjutan kiprah U17 nanti di perempat final ya, yang main di hari Senin. Senin 14 April ya. Nah, ini nih. Lawan siapa? Nah, itu belum ketahuan ya. Oh iya, masih ini ya. Masih menunggu ya. Oke. Nah, ini kita akan juga ngobrol-ngobrol dengan salah satu pundit sepak bola dan juga pengamat. Senior lah ya. Senior. Bung Abdul Haris di segmen kedua nih Om. Nanti kita akan tanya-tanya tentang sebenarnya kansnya seperti apa untuk Piala Asia, termasuk juga yang paling utama sebenarnya Piala Dunia. Piala Dunia. Karena highlights atau spotlight anak-anak muda ini nih semuanya fokusnya di Piala Dunia semua nih gitu ya kan. Karena udah pasti lolos dan terus kemudian mereka masuk pot berapa. Nah, itu kan memang belum tahu ya? Belum ketahuan. Tetapi yang pasti akan ada scouting kayaknya. Pasti itu. Ya kan, apalagi kalau udah masuk Piala Dunia nih. Ya kan, harapannya anak-anak muda Indonesia bisa gabung harapannya kita bisa di akademi bisa ketemu Eropa, tim besar nih di Piala Dunia. Betul. Biar sekaliannya lawan Brazil, Argentina. Jadi biar langsung kepantau scouting. Jadi kalau lawan kita cuma misal maaf ya cuma Panama atau misalnya lawan cuma Honduras. Jadi tim scouting tuh agak kurang menyoroti timnas. Fokus, tapi kalau kita langsung dihadapin oleh Jerman, Prancis kan sekalian biar dia mantau. Gitu. Iya. Jadi mereka sebenarnya mantau pemain-pemain itu ya, Prancis, Jerman, ya kan, Argentina, Brazil gitu ya kan. Tetapi karena lawannya Indonesia, ini Indonesia juga bagus ternyata gitu. Itu dia harapannya seperti itu. Harapannya bisa begitu ya, anak-anak muda kita bisa terjun untuk belajar langsung di Eropa. Gitu. Oke. Jangan kemana-mana, Oke Zoners. Kita masih akan ngobrol-ngobrol ya, Om Bur ya. Tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, Oke Zoners. Kita masih bersama Om Bur di sini dan pastinya akan bahas tentang lebih dalam ya, tentang Piala Dunia U17 nih, yang lagi heboh. Euforianya masih terasa sampai sekarang ya, Om Bur ya. Karena baru banget kita lolos kan, pertama kali kita lolos lewat jalur kualifikasi ya. Nah, itu dia tuh, jalur murni nih ya. Jalur murni, bukan jalur tuan rumah ya. Benar. Iya. Dan ini kita akan bahas lebih dalam lagi potensi kans sama pot grup ya, mungkin betul, nanti ya di Piala Dunia U17 ini bareng sama Bung Abdul Haris. Wah, ini pengamat dan juga pundit sepak bola Indonesia. betul banget. Halo, Bung Ais. Apa kabar, Bung? Wah, seger banget nih Mas pagi ini nih. Kayaknya masih ngantuk Mas Amri ini. Iya, betul. Nggak kayak Bung Ais ya? Seger banget ya? Habis mandi soalnya. Oh, habis mandi. Bung Ais, ini melihat ya, Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia ya, U17 di kelompok umur gitu ya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dan di nanti-nanti ya, mungkin kelompok umur dulu kita nggak terlalu menganggap ya. Kayak ya udahlah gitu. Ini hanya proses pelatihan, proses regenerasi dan segala macamnya gitu. Tapi sekarang udah menjadi sebuah gengsi nih. Nah, menurut Bung Ais sendiri, nanti kira-kira ya kans Indonesia di Piala Dunia nanti ini seperti apa, Bung? Ya memang kalau kita lihat pernyataan tadi Mas Andri ya bahwa kelompok umur tidak dianggap itu era lama. Tapi sejak 2013, sejak kita juara Piala AFF U19 ya, 2013 era Evan Dimas. Nah dari situ tuh mulai kelompok umur mulai ditengok oleh banyak orang, termasuk industri televisi. Dan hasilnya juga bisa kita lihat bahwa prestasi para pemain-pemain di kelompok umur cukup meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya U17 ini lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bagaimana kansnya? Ya kansnya saya pikir mereka ini punya potensi yang cukup bagus ya. Bahkan bisa lebih baik ketimbang Piala Dunia U17 kemarin 2023 saat kita jadi tuan rumah. Saat kita jadi tuan rumah, kita dari 3 pertandingan itu 2 pertandingan kita dapat 2 poin hasil imbang. Namun sayangnya lawan Maroko terakhir kita kalah sehingga nggak bisa lolos ke fase berikutnya. Nah sekarang kalau saya lihat tim ini jauh lebih baik, lebih seimbang, mentalitasnya juga lebih bagus, fisiknya lebih bagus.
Sehingga kansnya untuk bisa bersaing mudah-mudahan juga lebih bagus. Meskipun lawan-lawannya kalau kita lihat ini akan lebih sulit ya, karena Piala Dunia U17 tahun ini kayaknya lebih komplit. Ada Argentina, ada Brazil, Jerman, Inggris juga ada, meskipun tidak ada Belanda ya. Dan ini kalau kita lihat kansnya juga, saya pikir ya kalau lawan-lawan negara-negara yang apa bisa dikatakan bukan Eropa dan bukan Amerika Selatan yang levelnya seperti Argentina dan Brazil, ini tentu kita masih bisa ngelawan lah. Cuman agak sulit memang kalau kita melawan negara-negara yang levelnya sekelas Argentina, Brazil yang pembinaannya sudah memang lebih matang ketimbang Indonesia. Tapi yang perlu kita cermati ini kelompok umur, bukan level senior. Kelompok umur itu gap-nya tidak terlalu jauh ya dibanding kalau kita bandingkan dengan level senior yang memang jauh sekali gap-nya. Mudah-mudahan dari situ kita bisa bersaing lah, bisa memberi perlawanan yang maksimal dengan tim-tim lain. Tapi ini juga jadi apa ya, ajang untuk belajar juga ya dengan tim-tim kelas dunia terutama. Artinya level kelompok umur U17 Indonesia ini udah naik kelas sekali ya, Bung Ais ya. Kita bisa bilang gitu loh. Iya betul. Memang kalau dari segi kelompok umur ini talenta-talenta pemain-pemain kita nggak kalah. Kita ingat era Egy Maulana Fikri lah. Mereka ini bisa memberi perlawanan kepada timnas Brazil di Toulon Cup 2000 berapa tuh? Beberapa tahun lalu lah. 2017 ya. Nah, di Toulon Cup saat itu Toulon Cup ada Vinicius Junior yang sekarang sudah jadi salah satu pemain terbaik dunia ya, yang dimiliki Real Madrid, yang dimiliki Brazil. Kita bisa lawan dan kita hanya kalah 1-0. Artinya memang level kelompok umur kita, level pemain-pemain muda kita, talentanya nggak kalah oleh pemain-pemain di luar sana. Tapi kan yang menjadi masalah dari level kelompok umur, dari talenta ini, talenta yang bisa dikatakan berlian lah. Nah, berlian kan kalau nggak digosok ini bisa jadi mentah ya. Nilainya juga menjadi kurang. Nah, inilah dari talenta itulah PR kita, PR federasi adalah bagaimana meningkatkan kompetisi yang baik sehingga saat mereka masuk ke level senior juga bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya. Dan kita ingat misalnya era Evan Dimas, kita bisa mengalahkan Korea Selatan yang Hwang Hee-chan ya, yang sekarang main di Liga Inggris. Mereka main di Liga Inggris sekarang, mana pemain-pemain era Evan Dimas itu? Bahkan di timnas senior udah nggak ada sekarang. Kecuali Dimas Derajat ya satu-satunya, dan itu pun saat di era Evan Dimas dia cadangan. Artinya di sini ada yang salah dengan pembinaan kita ya, dari punya talenta bagus tapi saat masuk ke level senior kita tidak bisa bersaing sehingga harus banyak mengambil pemain-pemain naturalisasi. Ini akar masalahnya di mana nih Bung Ais ya? Memang ya, Kembur ya. Kita selalu melihat di kelompok umur tuh bersinar gitu, tetapi lama-kelamaan semakin mereka dewasa, kayaknya kok menurun ya permainannya. Apa memang kompetisinya yang lebih sulit? Atau emang dari merekanya sendiri sebenarnya yang memang tidak diasah tadi seperti Bung Ais bilang? Iya, kompetisi. Kita ini masih minim kompetisi ya. Kita mestinya belajar dari Jepang. Jepang itu 90-an ke bawah itu levelnya ya nggak jauh-jauh beda lah sama Indonesia. Bahkan 92, 93 mereka tuh berguru dengan Indonesia. Mereka juga pakai naturalisasi saat itu, tapi nggak sebanyak kita. Tapi mereka di tahun itu menerapkan 100 years vision. Jadi visi 100 tahun. Kompetisi diperbanyak. Dan juga aturan-aturan, regulasi-regulasi kompetisi dibenahi. Pembinaan usia muda dikencangkan. Sehingga di level-level sekolah mereka punya kompetisi, di level-level nasional, di level-level daerah mereka punya kompetisi. Nah, kalau di kita kan kompetisinya masih adanya di level nasional nih. Sementara di level-level daerah, kita ini gede loh. Ada banyak sekali pulau-pulau dan ada banyak sekali provinsi. Nah, mungkin sekarang ada Elite Pro Academy 16, 18, 20, tapi kita apakah ada di level-level bawahnya lagi, di level maksudnya di daerah, kalau dulu saya masih kecil itu
PSSI Jakarta, Pemprov Jakarta itu ada kompetisinya, kompetisi Persija ya saat itu, ada sistemnya sistem kayak model-model liga. Ada kelompok umurnya tuh, ada kelompok umur A, B, C, D sampai remaja taruna. Tapi sekarang kan di Jakarta aja nggak ada, gitu, nggak jalan itu kompetisinya. Iya. Artinya kan memang ada yang harus dibenahi di sini karena memang untuk kompetisi pembinaan usia muda kan nih butuh nominal yang luar biasa, butuh budget yang besar, dan ini memang dibutuhkan bukan hanya dari operator kompetisi, bukan hanya dari federasi, tapi juga bantuan-bantuan swasta untuk bisa menggelar kompetisi berkelanjutan di level junior. Mana Bung Mas Bur? Sais, ini kan Coach Nova Arianto nih tercatat sebagai pelatih lokal pertama lah yang bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Nah, kalau menurut Bung Ais sendiri, apa sih kelebihan Coach Nova nih, Bung Ais, sampai akhirnya dia bisa bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia U17? Ya, Coach Nova ini pelatih yang sangat disiplin ya. Dan kalau saya bilang di podcast saya kemarin tuh, itu Coach Nova ini hampir mirip-mirip Xabi Alonso. Xabi Alonso punya bapak manajer dan dilatih oleh banyak manajer hebat, Rafa Benitez, Jose Mourinho, dan banyak lagi. Dan hasilnya dia bisa bawa Bayer Leverkusen untuk pertama kali juara Bundesliga. Nah, Coach Nova ini juga bapaknya manajer, bapaknya pelatih, Sartono Anwar kan. Dan dia juga banyak berguru dari pelatih-pelatih hebat. Dia di level timnas dia banyak berguru dengan pelatih-pelatih hebat, dan di level saat dia jadi asisten pelatih dia berguru juga dengan Sintayong. Artinya memang dari situ kan bisa kita lihat bagaimana dia ini seorang pembelajar ya, pembelajar sejati. Dia juga mengakui bahwa dia berguru dari Sintayong, bagaimana dia mengalahkan Korea Selatan. Itu dia pakai strategi yang sama seperti yang digunakan oleh Sintayong saat menangani Indonesia dan menang adu penalti lawan Korea Selatan di Piala Asia U23 ya. Artinya memang dari sini Coach Nova dengan kedisiplinannya, dengan ketegasannya terhadap pemain-pemain U17 ini membuat level U17 kita bagus. Dan kita bisa lihat di beberapa postingan media sosial ya, para pemain Indonesia U17 ini keker-keker loh badan. Iya, ini kan memang yang jarang terjadi di level sepak bola Indonesia. Mirip-mirip betul Sintayong. Sintayong sebelum menggeber timnya untuk bisa taktik, dia geber dulu fisiknya, latihan di gym, bagaimana dia mengencangkan otot-ototnya, masa otot para pemainnya, sehingga bisa bertarung di lapangan sepanjang 90 menit. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nova Arianto, dan kita bisa lihat 2 pertandingan lawan Korea, lawan Yaman selama 90 menit kita bisa lihat tidak ada pemain-pemain yang kram, yang kehabisan napas di sepanjang pertandingan itu. Ini menandakan bahwa fisik mereka memang betul-betul bagus, betul-betul siap. Luar biasa ya berarti ya. Betul. Nah, ini yang jadi isu yang menarik juga sih, Bung Ais ya. Kalau tadi Bung Ais nih, kita balik lagi tadi ya soal pembinaan gitu. Saya ngelihat kok di timnas itu memang secara terstruktur ya pelatihannya, terus konsentrasinya, pembangunan fisik tadi disebutkan, terus kemudian mental juga, taktik juga, itu benar-benar diolah, diberikan secara profesional gitu. Tetapi ada ketimpangan yang terjadi di klub nih sebenarnya, Bung Ais. Nah, sehingga mungkin ini yang menjadi ini kali ya, menjadi kemudian kok ada kendala jadi penurunan gitu ketika anak-anak muda ini bermain balik lagi ke klubnya masing-masing gitu. Nah, menurut Bung Ais ketimpangan sistem ini cara mengatasinya tuh kayak gimana sih? Gitu supaya seimbang gitu. Ya, diperlukan ketegasan PSSI ya. Bagaimana sistem kita kan sudah ada Villanesia nih, sistem sepak bola nasional kita ya, filosofi sepak bola Indonesia lah, Villanesia. Nah, sekarang tinggal bagaimana
klub-klub ini disamaratakan lah bagaimana cara mereka berlatih. Tapi kan yang sulit ini klub kan punya otoritas masing-masing. Tapi yang belum ada di kita, klub-klub kita masih belum seperti klub-klub luar negeri. Kita ingat di Barcelona, di Real Madrid misalnya, atau di klub-klub Liga Inggris, mereka itu bukan hanya punya tim senior, tapi tim kelompok umurnya itu banyak. Bahkan Barcelona punya La Masia, Real Madrid punya Real Madrid Castilla misalnya, dan akademinya. Nah, di level klub kita kan masih belum punya akademi-akademi itu. Iya, jadi selain kita harus masih belum punya akademi itu. Dan ini juga kan tidak lepas dari masalah biaya, karena biaya untuk mengurus akademi itu nggak murah, mahal gitu. Dan ya ini harus dicari solusinya. Dan juga selain itu saya ingat obrolan saya dengan Coach Danur Windo ya, yang pernah jadi direktur teknis PSSI. Dia bilang bahwa selain kompetisi, selain pembinaan, juga penyerataan pelatih-pelatih di level grassroots ini yang kita masih belum merata. Jadi bagaimana latihan di Jakarta, latihan di kota-kota terpencil, pelatih-pelatihnya ini level-level lisensinya masih belum merata, sehingga ya mereka masih belum bisa menerapkan apa yang dibutuhkan oleh pemain untuk bisa berkembang. Ini yang memang harus dikencangkan. Jadi bukan hanya kompetisi, bukan hanya pembinaan, tapi juga di level pelatihnya juga harus ada sertifikasi yang lebih banyak lagi. Di Indonesia harus banyak pelatih-pelatih bersertifikat di Indonesia, karena kalau kita lihat datanya kan pelatih bersertifikat di Indonesia ini masih sangat sedikit dibanding pelatih-pelatih di negara-negara lain. Iya. Bung Ais, terakhir Bung Ais, ajang Piala Dunia U17 pasti kan nih jadi sorotan ya, maksudnya banyak nih scouting dari klub-klub besar Eropa bakal melihat ya aksi para pemain timnas kita gitu yang main di Piala Dunia nanti. Kan terakhir kan di Piala Dunia U17 2023 tuh ada pemain Argentina ya, Claudio Echeverri, akhirnya dibeli oleh Manchester City setelah tampil bagus di Piala Dunia U17 2023. Nah, untuk di Piala Dunia U17 2025 kira-kira siapa sih Bung Ais dari skuad atau pemain U17 Indonesia yang bisa jadi sorotan oleh scouting tim-tim Eropa ini? Iya, ada beberapa nama ya. Ada Evandra Florasa ini pemain yang menurut saya ini pemain yang sangat-sangat potensial. Dia bahkan dia juga pernah promosi ya ke tim senior untuk main di Piala AFF kemarin ya, di eranya Coach Sintayong. Dia punya mobilitas yang bagus di tengah, visi bermainannya bagus, dan finishing touch-nya juga bagus. Dia menjadi salah satu top skor kan di Piala AFF U17 sekarang. Selain Evandra juga kita punya Jahabi Goli juga bagus. Kipernya juga Dava juga bagus. Dia sangat tenang sekali. Nah, kalau mereka-mereka ini bisa konsisten untuk bisa mengembangkan permainannya, bukan tidak mungkin mereka juga bisa dilirik oleh klub-klub lain ya, meskipun talent scouting negara-negara lain ini masih agak-agak bisa dikatakan mengenyampingkan Indonesia ya, karena kita tahu Indonesia ini memang secara kualitas permainan bagus, tapi kadang-kadang konsistensinya, mentalitasnya, dan juga masa ototnya masih kurang maksimal ya, karena sehingga saat disenggol sedikit jatuh. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi oleh para pemain-pemain kita. Iya. Oke, Bung Ais, terima kasih atas waktunya. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini Garuda Muda kita terus bersinar dan kita tunggu kiprah selanjutnya ya. Iya, betul. Nanti ya. Amin. Ajang Piala Dunia dan November ya, Mas. Iya, mudah-mudahan ada spotlight yang didapat dari pemain-pemain Indonesia sehingga dari sejak muda udah bisa nih gabung di La Masia nih. Betul. Barcelona ya kan? Iya, jadi ada peningkatan kualitas ya. Kita nih. Iya, biasanya kalau udah kesorot media main iklan ya yang udah-udahnya yang kayak abang-abang yang sekarang. Kayak udah-udah ya, Mas. Yang kayak udah-udah ya. Semoga nggak kayak gitu. Semoga nggak kayak gitu ya. Dan tetap mentalitasnya tetap terjaga gitu, tetap profesional dan tetap fokus pada permainan. Intinya itu ya Bang Ais ya.
Iya. Thank you, terima kasih Bung Ais. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Thank you, Mas Andri, Mas Bung. Waalaikumsalam. Ya, memang dilema ya. Maksudnya kita melihat ya ini hal yang baik, ini hal yang bagus gitu. Tetapi kalau tidak dibina, di-maintain, bisa jadi sia-sia ya. Dan udah banyak contohnya sebenarnya. Sebelum-sebelumnya ya, di era yang tadi disampaikan Bung Ais ya, era Evan Dimas, terus kemudian dan sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya banyak pemain Indonesia yang menonjol. Banyak banget. Banyak pemain Indonesia yang punya potensi gitu. Dan sayangnya potensi itu tidak dimaksimalkan gitu. Sehingga nama-nama mereka akhirnya tenggelam. Gitu. Dan ya mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan anak-anak 17 yang sekarang bertanding ya. Karena kan dia diharapkan bisa eksis lah sampai di tim senior ya. Betul. Karena kan rata-rata tuh timnas Indonesia senior pemain tuh dari berbagai klub, maksudnya dari berbagai generasi ya. Iya. Nggak dalam dari satu generasi yang sama. Nah, harapannya nanti ya pemain-pemain ini nih bisa main bareng juga lanjut di tim senior gitu kan. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ya. Kita tunggu gebrakannya nih. Amin. Om Bur ya. Siap. Oke, Zoners, kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Tetap di jam 8 sampai jam 9. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.